Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta Indonesia untuk menggelar konser eksklusif untuk menandingi Singapura yang telah berhasil menyelenggarakan konser eksklusif Taylor Swift di Asia Tenggara. Luhut menyebut aksi yang dilakukan Singapura berdampak pada peningkatan pendapatan negara, salah satunya dari industri pariwisata dan perhotelan. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menggagas penyelenggaraan konser musik eksklusif untuk menandingi Singapura yang sudah terlebih dahulu mengadakan kegiatan serupa dengan mengontrak penyanyi dunia Taylor Swift. Luhut mengaku aksi eksklusif yang dilakukan Singapura itu memberikan pundi-pundi pendapatan berupa devisa termasuk tingkat hunian hotel yang penuh selama 9 hari di Singapura. Bayangkan kita kemarin minggu lalu selama 2 minggu nggak bisa ke Singapura. Karena ada Taylor siapa, ada show-nya di sana. 9 hari hotel itu penuh. Kenapa? Karena di Indonesia nggak bisa pertunjukan dia. Terus saya bilang kemarin kita rapatin, pokoknya 6 bulan ke depan, 6 bulan dia sudah dapat izin. Kontrak aja, saya ada satu pemain dalam bidang hiburan ini. Saya bilang kamu cari yang lain tuh udah kontrak aja berapa lama. Apa yang diberikan Singapura kita berikan sama dia. Kita harus berani bersaing. Lah kalau Singapura bisa untung, masa kita nggak bisa untung? Emang kita bodoh apa? Kan nggak juga. Sebelumnya Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong angkat bicara tentang hebohnya konser Taylor Swift di negaranya. There was a certain incentives provided to her from our Tourism Development Fund, really is a post-COVID fund, to revive tourism after COVID. And a deal was reached, and so it has turned out to be a very successful arrangement. I don't see that as being unfriendly. Sometimes one country makes a deal, sometimes another country does. I don't explicitly see you say you will come here only on condition that you will go other places. She came to Sydney. I think she had a very successful concert in Sydney. Sebagai informasi, Singapura menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang disambangi penyanyi asal Amerika Serikat tersebut dalam The Eras Tour. Di sela-sela KTT ASEAN Australia, PM Singapura mengakui pemerintahnya membuat kesepakatan dengan memberikan dana subsidi kepada Taylor Swift dan timnya demi menjadikan Singapura sebagai satu-satunya perhentian turnya di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, fenomena konser Taylor Swift tidak hanya ini menjadi sesuatu yang membanjiri media sosial ya, tetapi juga menjadi perhatian dari sejumlah pemimpin negara termasuk Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan strategi yang dilakukan pemerintah Singapura dalam melobi Taylor Swift untuk menggelar konser hanya di negaranya merupakan pelajaran bagi Indonesia. Belajar dari langkah pemerintah Singapura, Menparekraf menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan memfasilitasi berbagai konser dan event internasional melalui Indonesia Tourism Fund. Selanjutnya, Kemenparekraf akan bergerak cepat untuk membangun kerjasama dengan manajemen musisi dan penyelenggara event internasional. Lebih lanjut, Menparekraf juga menyebut pemirsa bahwa pihaknya juga akan bekerja sama dengan pemerintah Singapura terkait penyelenggaraan konser musik di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu pemirsa, penyelenggaraan konser Taylor Swift di Singapura baru-baru ini disebut-sebut membawa dampak positif bagi perekonomian negeri Singapura. Seperti apa dampak positifnya yang dihasilkan? Berikut informasinya untuk Anda. Konser Taylor Swift yang tiketnya terjual habis di Singapura telah menjadi perbincangan hangat. Tidak hanya karena aksi panggungnya yang spektakuler, tetapi juga karena dampak ekonomi signifikan yang dihasilkannya. Selama 6 hari konser, Taylor Swift berhasil menarik sekitar 300.000 penggemar, di mana 70% diantaranya rela terbang dari luar negeri untuk menyaksikan penampilannya. Kejadian yang disebut sebagai efek Swift yang diperkirakan meningkatkan perekonomian Singapura sebesar 300 juta hingga 400 juta Singapura.
Hadirnya para penggemar internasional ini telah memberikan dorongan signifikan bagi sektor pariwisata, terutama pada industri perhotelan, makanan dan minuman, serta retail. Hal tersebut tercermin dari data yang menyebutkan bahwa pemesanan akomodasi di Singapura meningkat hampir 4 kali lipat, sementara penerbangan masuk ke negara tersebut naik 186% selama periode konser. Para ekonom bahkan telah meningkatkan prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal pertama Singapura menjadi 2,9% yang menandai peningkatan yang signifikan dari perkiraan sebelumnya. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh konser Taylor Swift di Singapura terhadap ekonomi negara tersebut. Sementara itu, kebijakan pemerintah Singapura demi menarik Taylor Swift dengan memberikan insentif tertentu dari dana pariwisata pasca pandemi telah terbukti sebagai langkah yang tepat. Berbagai usaha dari merek besar dengan toko kecil merasakan Swift Effect dengan mencatat peningkatan penjualan yang signifikan selama periode konser. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Itulah pemirsa, sekian banyak dampak positif dari konser Taylor Swift terhadap Singapura. Dan para ekonom menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama Singapura dan sebagian menyatakan alasannya karena dampak konser di Eras Tour Taylor Swift. Dan survei Bloomberg memperlihatkan pemirsa bahwa angka median pertumbuhan PDB Singapura mencapai 2,9% dalam 3 bulan pertama di tahun 2024 ini, yang merupakan pertumbuhan tercepat dalam 6 kuartal terakhir. Para ekonom juga meningkatkan ekspektasi pertumbuhan tahun 2024 menjadi 2,5% dari 2,3%. Sementara perkiraan pemerintah Singapura di angka 1% sampai dengan 3%. Menurut ekonom DBS Bank, konser ini menguntungkan sektor hospitality, minuman, dan pangan, serta retail Singapura. Hal ini terutama didukung oleh belanja wisatawan asing karena jumlah fans dari luar negeri yang menonton konser di Singapura. Ekonom memperkirakan bahwa pertunjukan itu menambah pemasukan sekitar 225 juta sampai 300 juta dolar Singapura atau setara 0,2% dari PDB ekonomi Singapura di kuartal pertama tahun ini. Sementara itu pemirsa, tak hanya Singapura yang merasakan dampak positif dari konser Taylor Swift, maskapai Garuda Indonesia ternyata juga mendapatkan efek positif dari konser tersebut. Untuk lebih jelas berikut kita simak informasinya. Garuda Indonesia mencatatkan kenaikan penumpang sebesar 30% selama penyelenggaraan konser Taylor Swift di Singapura selama 2 hingga 9 Maret 2024. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setia Putra mengatakan peminat konser Taylor Swift di kalangan masyarakat Indonesia cukup tinggi sehingga tiket pesawat tujuan dan keberangkatan Singapura mencatatkan kenaikan permintaan. Bahkan untuk mengakomodir peningkatan jumlah penumpang selama periode tersebut, Garuda Indonesia menambah 1 jadwal penerbangan. Lebih lanjut, Direktur Utama Garuda Indonesia mengungkapkan para penumpang tersebut paling banyak berasal dari Jakarta dan Denpasar. Menurutnya, antusiasme masyarakat Indonesia yang cukup tinggi untuk menonton konser Taylor Swift di Singapura turut dipengaruhi oleh gaya hidup generasi saat ini yang rela mengeluarkan uang untuk mendapatkan pengalaman dan eksistensi di media sosial. Sebagaimana diketahui, penyanyi Taylor Swift mengadakan tur musik dunia bertajuk Eras Tour dan di kawasan Asia Tenggara, Singapura menjadi satu-satunya lokasi yang disambangi penyanyi country tersebut. Konser yang digelar selama 6 hari itu pada akhirnya menarik banyak wisatawan asing untuk menonton konser tersebut secara langsung di Singapura. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Oke, ternyata maskapai kebanggaan Indonesia Garuda Indonesia juga kecipratan ya pemirsa keuntungan dari pagelaran konser Taylor Swift berhari-hari di Singapura. Data dari platform perjalanan trip.com menunjukkan pemesanan penerbangan masuk Singapura naik sebesar 186% selama periode 1 sampai 9 Maret 2024 dan pemesanan hotel naik 462% pada periode yang sama. Sementara itu pemirsa, jauh sebelum penyelenggaraan konser tepatnya pada pertengahan 2023, sejumlah pihak telah mengungkapkan adanya lonjakan permintaan karena konser Taylor Swift. Di antaranya adalah operator hotel
Accor yang mengoperasikan lebih dari 30 hotel di Singapura menyebut ada lonjakan permintaan pemesanan hotel menyusul akan digelarnya konser dari Taylor Swift. Sedangkan Pan Pacific Hotels Group menyatakan mengalami peningkatan pemesanan sebesar 200% untuk tanggal 2 hingga 9 Maret 2024, di mana sebagian besar pemesanan ini berasal dari Australia, Indonesia, Taiwan, dan juga Korea. Selain itu, pemirsa, platform perjalanan Agoda mengungkapkan ada pencarian akomodasi 160 kali lebih banyak dari biasanya dengan lonjakan pemesanan dari negara tetangga yang dipimpin oleh Filipina. Kemudian Agoda juga menyebut pencarian penerbangan masuk ke Singapura pada tanggal konser juga tercatat meningkat 3 kali lipat. Dan pemirsa, seperti itulah apa yang menjadi fenomena sangat signifikan pemirsa ya dari konser Taylor Swift ini sendiri. Dan apakah ini kemungkinan bisa dilaksanakan di Indonesia? Kalaupun bukan Taylor Swift, pemirsa, kira-kira siapa yang bisa menandingi Coldplay dan juga Taylor Swift bisa melangsungkan konser berhari-hari di Indonesia dan mengundang jutaan penonton? Kita tunggu saja sejauh mana langkah dari pemerintah untuk menandingi konser Taylor Swift ini. Dan kami kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami.